Baik kawan-kawan semua, di sini saya akan membuat database yang dimana kita akan membuka exam duluan, lalu kita memulai Apache dan MySQL-nya. Setelah Apache dan MySQL sudah diaktifkan, kita masuk ke dalam bagian admin pada MySQL. Setelah masuk, kita buat database baru. Nama basis data kawan-kawan bisa menggunakan nama dari masing-masing teman-teman atau ingin menggunakan nama lain juga bisa. Semuanya terserah kawan-kawan semua. Di sini saya menggunakan DB Rixalilis. Itu nama saya sendiri. Oke, pada bagian nama tabel di sini saya menggunakan user dengan jumlah kolom 4. Dan pada bagian user di sini, kolom pertama saya memasukkan ID, kedua nama, ketiga email, dan keempat password. Dan pada bagian ID di sini saya menggunakan integer. Pada bagian nama varchar, email varchar juga, dan password saya menggunakan teks. Dan varchar di sini panjang nilainya saya isi 50, dua saya isi 50. Dan kawan-kawan jangan lupa selalu aktifkan auto increment pada bagian ID teman-teman atau kolom pertama. Setelah diaktifkan, kawan-kawan boleh simpan. Kita masuk pada bagian tabel selanjutnya, tabel baru. Pada tabel baru di sini saya akan menggunakan nama pendidikan, nama tabel pendidikan dengan jumlah kolom yang sama yaitu 4. Kita buat, dan pada bagian ini kolom pertama selalu diisi dengan ID, yang kedua diisi dengan nama sekolah, yang ketiga kita isi dengan tahun masuk, dan bagian yang terakhir kita isi dengan tahun keluar. Dan pada bagian ID tetap sama integer, nama sekolah kita ke varchar, tahun masuk kita masuk ke year, dan tahun keluar kita masuk ke year juga, yaitu tahun. Setelah itu panjang nilai tetap sama 50-50. Dan tetap auto increment pada bagian ID tetap dinyalakan. Dan selanjutnya disimpan. Oke, setelah disimpan kita akan membuat tabel baru lagi, yang dimana tabel berikut adalah tabel skill. Di sini saya membuat tabel 4 tabel, yang dimana user, pendidikan, skill, dan yang terakhir akan masuk ke dalam pesan. Dan pada bagian pendidikan itu harusnya terdapat 3 tabel. Di sini kita bisa tambahkan lewat tambahan 2 kolom. Terus kita kirimkan, caranya 3 tabel. Dan pada bagian pendidikan atau skill, bagian skill bagian skill itu pada kolom yang pertama tetap ID, kedua nama skill, ketiga presentasi, yang dimana ID tetap integer, nama skill varchar, dan presentasi kita masuk ke desimal. Selalu nyalakan auto increment pada bagian ID dan simpan. Dan ke berikutnya kita masuk pada tabel yang terakhir yaitu tabel pesan. Terdapat 4 kolom, yang dimana yang pertama selalu menggunakan ID, yang kedua yaitu nama, yang ketiga mail, dan yang terakhir adalah pesan. Di sini nama kita pakai varchar, email juga varchar,
Dan yang terakhir pesan, kita pakai teks. Kenapa teks? Karena agar pesan yang ingin disampaikan tidak terbatas, atau apa yang ingin disampaikan semuanya terpenuhi. Dan selalu menyalakan auto increment pada bagian ini. Oke, selesai. Tabelnya sudah selesai semua. Setelah itu kita akan masuk pada bagian file manager. File manager sini kita akan masuk pada kita masuk ke dalam Xampp, docs, dan kita pilih buat folder baru. Folder baru di sini kita harus mengikuti nama dari database yang ada. Di sini tetap saya mengikuti nama database yaitu DBRxLDis. Setelah itu kita masuk ke dalam CMD. Setelah masuk ke dalam CMD, kita ketik code. Setelah code spasi, kita titik dan enter. Itu akan otomatis kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Setelah masuk, kita buat new file baru. Kita beri nama koneksi PHP. Enter. Dan sini kita akan masukkan coding pada koneksi PHP. Di sini saya akan mempercepatkannya saja agar tidak memakan waktu. Setelah selesai, kita masukkan codingannya. Jangan lupa untuk tutup PHP-nya. Setelah selesai, kita masuk pada bagian browser. Kita cari localhost, garing, nama database kita. Yang tadi kita masukkan. Sini nama database saya tadi adalah DBRxLDis, garing, masukkan koneksi PHP. Oke, dan di sini koneksinya berhasil. Terima kasih.